Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Masduki, Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo, Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Gubernur Sumatera Utara Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Jambi Bapak Fakhroni Umar, Gubernur Lampung yang hadir secara daring Bapak Arinal Junaidi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Hadi Mulyadi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Trisaktiana, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Bapak Didit Nurdiatmoko, Ketua dan Wakil Ketua KPPU, para komisioner KPPU, serta para hadirin, tamu undangan dan rekan-rekan media. Selamat pagi, selamat datang dalam acara KPPU Award 2020. Saya Jun Manansam akan memandu acara ini selama kurang lebih 2 jam ke depan, dan kali ini kita semua akan dapatkan kesempatan untuk menjadi saksi pertama kalinya KPPU secara khusus memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kinerjanya melalui penganugerahan KPPU Award bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi yang konsisten menjalankan kebijakan persaingan usaha dan pola kemitraan yang ideal. Untuk memulai kegiatan ini, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang Pak Menteri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kebijakan persaingan usaha dan pola kemitraan yang ideal merupakan 2 faktor penting yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Untuk itu koordinasi perlu dilakukan agar kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah, khususnya dalam perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan ekonomi. Selama 20 tahun, KPPU selalu mengedepankan misi tersebut dan menilai bahwa adaptasi kebijakan persaingan dan pola kemitraan yang ideal mulai terbentuk di kalangan pembuat kebijakan. Kiprah KPPU dalam mewujudkan misi ini tercermin dalam kilasan kegiatan. 1 berikut ini. 1. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi. 2. Mendorong pembangunan infrastruktur. 3. Mendorong pembangunan teknologi. 4. Mendorong pembangunan teknologi. 5. Mendorong pembangunan teknologi. 6. Mendorong pembangunan teknologi. 7. Mendorong pembangunan teknologi. 8. Mendorong pembangunan teknologi. 9. Mendorong pembangunan teknologi. 10. Mendorong pembangunan teknologi. 11. Mendorong pembangunan teknologi. 12. Mendorong pembangunan teknologi. 13. Mendorong pembangunan teknologi. 14. Mendorong pembangunan teknologi. 15. Mendorong pembangunan teknologi. 16. Mendorong pembangunan teknologi. 17. Mendorong pembangunan teknologi. 18. Mendorong pembangunan teknologi. 19. Mendorong pembangunan teknologi. 20. Mendorong pembangunan teknologi. 21. Mendorong pembangunan teknologi. 22. Mend
kompetisi adalah awal dari lahirnya inovasi. Dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa dengan kompetisi, berbagai inovasi akan terjadi. Tentu tidak mudah untuk tetap gencar menyuarakan kompetisi yang sehat. Di tengah suasana persaingan bisnis yang kian ketat, pilihan untuk berkompetisi dengan sehat kadangkala jarang dikedepankannya hanya untuk mendapatkan ceruk pasar. Mengawali periode komisioner KPPU 2018 sampai 2023, komisi merasakan tantangan tersebut. Riuh rendah iklim bisnis dibarengi dengan permasalahan status kelembagaan KPPU yang sampai saat ini belum selesai. Memerlukan strategi yang tepat dalam menghadapinya. Di masa awal penugasan, meningkatkan kepercayaan publik atas lembaga menjadi prioritas. Transparansi dan due process serta perhatian pada aspek-aspek yang mendukung investasi pada prioritas utama. Untuk itu, pembenahan berbagai aturan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan. Terdapat beberapa reformasi aturan yang dikeluarkan KPPU sejak awal penugasan, yakni perubahan atas tata cara penanganan perkara, penataan aturan terkait penilaian transaksi merger dan akuisisi, implementasi aturan penegakan hukum dalam pengawasan kemitraan UMKM, dan perbaikan struktur organisasi agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. Tahun ini, Indonesia dihantam oleh pandemi COVID-19 dan berimplikasi pada perekonomian bangsa secara signifikan. Kebijakan dan hukum persaingan menjadi penting dalam mencegah berbagai tindakan pelaku usaha yang mencoba mengambil kesempatan di masa pandemi. Metode penegakan hukum disesuaikan dengan mengadaptasi penegakan hukum secara elektronik, dan aktivitas KPPU ditingkatkan pada upaya pencegahan dengan memberikan aturan terkait relaksasi dalam penegakan hukum persaingan. Penegakan hukum KPPU hingga pertengahan bulan lalu telah mencatat 168 putusan dan berkekuatan hukum tetap, dengan mencatatkan kontribusi pada penerimaan negara melalui denda persaingan usaha yang mencapai lebih dari 850 miliar rupiah. Saat ini, KPPU mengedepankan upaya pencegahan guna mengawal pemulihan ekonomi melalui kebijakan pemerintah yang pro persaingan, khususnya dengan melakukan penyempurnaan atas daftar periksa persaingan usaha dan asistensi bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan ekonominya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha akan ditingkatkan melalui berbagai tindakan advokasi kepada pelaku usaha. Kami sadar bahwa di masa pemulihan ekonomi ini, upaya pencegahan lebih utama dibandingkan penegakan hukum yang ketat. Hadirin sekalian, kini kita akan ikuti bersama sambutan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Kami silakan Bapak Kurnia Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Yang saya hormati Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Yang saya hormati Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Yang saya hormati
Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Syahrul Yassin Limpo, yang saya hormati Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil, yang terhormat Gubernur Sumatera Utara Bapak Letjen Purnawirawan Haji Edi Rahmayadi, yang saya hormati Gubernur Jambi Bapak Fahrul Razi Umar, yang saya hormati Gubernur Lampung yang namanya hadir secara daring Bapak Arinal Junaidi, yang saya hormati Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Hadi Mulyadi, yang terhormat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Tri Saktiana, yang terhormat yang mewakili Gubernur Jawa Timur, para komisioner KPPU, pejabat struktural KPPU dan keluarga besar KPPU, Bapak dan Ibu hadirin beserta tamu undangan yang sudah hadir pada kegiatan ini secara langsung maupun secara daring. Pada kesempatan yang baik ini, dan saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk memanjatkan puji syukur yang tiada henti-hentinya pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti kegiatan KPPU World pada hari ini dan melaksanakan tugas kita lainnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri dan Bapak dan Ibu Gubernur atau yang mewakili yang berkenan hadir pada kegiatan KPPU World ini, baik secara langsung ataupun secara online. Kami sadar betul bahwa Bapak dan Ibu sekalian sangat sibuk dengan tugas-tugas, namun masih menyempatkan untuk datang pada acara ini. Untuk itu kami atas nama Komisi Pengawas Pemerintah Usaha mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Menteri dan Bapak dan Ibu Gubernur yang saya hormati, KPPU World ini merupakan yang pertama kali dan insya Allah akan diberikan untuk tahun-tahun berikutnya. KPPU World ini diberikan terhadap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi yang memiliki kontribusi terbaik terhadap dua peran utama KPPU, yakni sebagai pengawas persaingan usaha, termasuk di dalamnya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah sehubungan dengan kegiatan yang terkait persaingan usaha, dan peran yang kedua yaitu pengawas pelaksanaan kemitraan. Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya. KPPU World ini bermaksud mengapresiasi pemerintah atas kinerja tersebut, baik bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah provinsi yang dalam pengambilan kebijakan telah mempertimbangkan dan menjalankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan pola kemitraan yang baik antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Bapak Menteri dan Bapak dan Ibu Gubernur serta hadirin sekalian yang terhormat, dalam rangka pengadu kerahan KPPU World ini, proses penilaian dilakukan sejak Juni 2020 secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan interaksi yang telah dilaksanakan KPPU dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah provinsi dari bulan Januari 2019 sampai dengan November 2020. Penilaian dititikberatkan pada upaya inisiatif kementerian dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan prinsip persaingan dan kemitraan dalam kebijakan yang diambil. Untuk pemerintah provinsi terdapat 3 variabel utama, yaitu pertama, inisiatif pemerintah provinsi untuk mendorong persaingan usaha
di daerahnya dengan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPPU, menginisiasi dan melaksanakan kerjasama serta menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti diskusi, seminar atau forum lain terkait persaingan usaha dan kemitraan. Konsultasi koordinasi ini sangat penting karena banyak sekali hal-hal yang merupakan kebijakan pemerintah, namun KPPU tidak mengetahuinya, sehingga kalau ada laporan maka itu akan menjadi kasus. Padahal kalau kami tahu itu merupakan kebijakan dari kementerian ataupun pemerintah provinsi, maka KPPU tidak akan ikut campur. Karena tidak benar KPPU kalau menilai satu kebijakan dari pemerintah. Itu keputusan komisioner pada periode ini, karena pada periode sebelumnya hal itu masih seringkali menjadi perkara. Tapi pada periode kami, kalau memang itu merupakan kebijakan pemerintah, maka KPPU tidak akan menilai, tidak akan menjadikan itu suatu perkara, walaupun ada laporan. Kami merasa ini sangat efektif dengan adanya koordinasi yang baik, ini sangat efektif untuk menghindarkan adanya perkara-perkara yang seharusnya tidak perlu menjadi persoalan. Yang kedua adalah kontribusi pemerintah provinsi baik langsung maupun tidak langsung untuk memfasilitasi berbagai agenda KPPU di wilayahnya. Sementara tabel ketiga terkait pelibatan KPPU secara langsung sebagai bagian dari tim dalam pelaksanaan pengawasan persaingan dan pengawasan kemitraan. Sementara untuk kementerian, penilaian ditekankan terhadap dua variabel utama, yaitu pelibatan KPPU dalam setiap perumusan kebijakan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kedua, respon terhadap saran pertimbangan yang disampaikan oleh KPPU serta interaksi positif lainnya. Bapak Menteri, Bapak dan Ibu Gubernur serta hadirin sekalian yang terhormat, sebagai penutup, saya mengucapkan selamat kepada penerima KPPU Award pada hari ini. Semoga penghargaan ini mampu meningkatkan upaya koordinasi kita dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan persaingan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, serta mampu menumbuhkan kebangkitan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berdaya saing tinggi dan mampu bersaing di pasar global. Akhirnya, atas nama KPPU dan pribadi, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara ini. Semoga ke depan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengambil peran yang lebih besar lagi dalam mendorong persaingan usaha yang sehat dan tumbuh dan berkembangnya kemitraan yang baik antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kurnia Toha. Hadirin sekalian, ini kita akan ikuti bersama sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto, melalui video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Menteri, yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Ibu Gubernur, pimpinan daerah, Ketua KPPU Bapak Kurnia Toha, jajaran pimpinan serta seluruh anggota KPPU, para penerima penghargaan KPPU Award tahun 2020, perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintahan provinsi, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dianugerahi nikmat kesehatan serta dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan KPPU pada hari ini. Di kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPPU atas penyelenggaraan acara
diseminasi penganugerahan adaptasi persaingan usaha sehat dan pola kemitraan ideal dalam kebijakan pemerintah atau ringkasnya disebut sebagai KPPU Award di tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan ini menegaskan peran penting KPPU yang selama 2 dekade ini telah bersinergi bersama kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menciptakan kepastian hukum, persaingan usaha, serta menjamin iklim investasi yang sehat, dan utamanya tentu penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan yang operasional dan ideal dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang perekonomian nasional di masa pandemi, kita semua paham bahwa dampak COVID-19 bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi ekonomi Indonesia dan global. Titik terendah perekonomian nasional telah kita lalui bersama. Sejak kuartal ketiga yang lalu telah terjadi pembalikan pertumbuhan ekonomi sehingga tumbuh 5,05% dari kuartal sebelumnya menjadi ke tingkat minus 3,49, dan tentu kita berharap ini akan terus berlanjut sehingga pertumbuhan ekonomi 2020 akan mendekati ataupun akan tumbuh positif. Di sisi ketenaga kerjaan, kita juga melihat bahwa penduduk yang terkena dampak COVID dalam pengangguran setiap tahun 9,77 juta, kemudian akibat COVID itu bertambah sebesar 2,1 juta, kemudian yang dirumahkan 1,4 juta, kemudian juga angkatan kerja baru 3 juta, sehingga tentu ini kita harus carikan pekerjaan ataupun menjadi wira swasta. Menghadapi tantangan untuk pemulihan ekonomi nasional diperlukan terobosan besar untuk melakukan transformasi ekonomi, mendorong reformasi struktural termasuk reformasi birokrasi, dan ini tentu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah penciptaan kompetisi yang sehat, dan pemerintah memahami bahwa kompetisi yang sehat akan membuat struktur pasar yang baik dan memberi kesempatan pada banyak kegiatan usaha termasuk usaha menengah dan kecil. Tumbuhnya kegiatan usaha bagi masyarakat tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau. Undang-Undang Cipta Kerja menjadikan solusi bagi rumit atau obesitasnya perizinan, dan juga bagi pelaku usaha ini adalah merupakan kegiatan yang mengurangi ongkos biaya tinggi, dan tentu praktek-praktek yang sifatnya koruptif akan bisa diperbaiki dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja melakukan pembinaan dan pendaftaran UMKM sehingga UMKM akan mudah untuk memulai usahanya, bahkan untuk produk halal pun digratiskan. Undang-undang ini mengatur perizinan tunggal di mana pendaftaran dilakukan dengan nomor induk berusaha yang merupakan perizinan tunggal, kemudian terkait dengan berbagai perizinan yang lain. Hadirin yang berbahagia, selain kemudahan perizinan, undang-undang ini juga mengupayakan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan penegakan hukum termasuk persaingan usaha, dan tentu ujungnya ataupun hukum terakhir adalah di bidang hukum pidana. Untuk itu regulasi dan penegakan hukum sangat berperan dalam menciptakan ekosistem pasar yang kompetitif, penegakan peraturan pelarangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Di dalam Undang-Undang CK tertuang berbagai perubahan yang mendukung penegakan hukum anti monopoli, artinya di antaranya perubahan upaya keberatan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga untuk mendorong peningkatan kualitas pembuktian di pengadilan dan mengutamakan penyelesaian administratif sebelum penyelesaian pidana. Namun tentunya penghapusan sanksi pidana menjadi sanksi administratif, hukum yang terkait dengan pidana tetap berlaku sebagai upaya ataupun tindakan hukum terakhir. Hadirin yang berbahagia, saat ini adaptasi kebijakan persaingan usaha dan pola kemitraan
yang operasional ini diperlukan untuk membuat kebijakan, terutama pengambilan yang dilakukan oleh kementerian lembaga maupun oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu saya mengapresiasi atas terselenggara KPPU Award dalam bentuk penghargaan kepada kementerian dan lembaga dan pemerintah provinsi yang konsisten dalam mendorong kebijakan persaingan usaha dan membentuk pola kemitraan yang ideal di lingkup kewenangan masing-masing. Saya mengucapkan selamat kepada nomini penerima KPPU Award. Semoga ini akan memacu kita untuk melaksanakan tugas lebih baik dan menjadi contoh dan inspirasi bagi kementerian lembaga maupun pemerintah provinsi lainnya dalam melaksanakan kebijakan yang mendorong persaingan usaha dan pola kemitraan yang sehat dan operasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tadi sudah kita tulis sambutan dari Bapak Menko Bidang Perekonomian. Bapak Ibu yang kami hormati, KPPU menyadari bahwa untuk menuju iklim persaingan yang sehat, diperlukan usaha yang serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selama kurang lebih 5 bulan, dan dimulai dengan proses peningkatan kondisi persaingan usaha, inilah KPPU Award. KPPU Award merupakan bentuk apresiasi dari KPPU kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi atas kinerjanya melaksanakan prinsip-prinsip persaingan usaha dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah khususnya di bidang ekonomi, serta dalam mengawasi pelaksanaan prinsip kemitraan dan pola kemitraan yang ideal. Apresiasi tersebut diberikan KPPU berdasarkan berbagai kriteria penilaian, yakni 1. Koordinasi antar kementerian lembaga dalam perumusan kebijakan persaingan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan. 2. Tingkat adaptasi rekomendasi kebijakan persaingan. 3. Inisiatif provinsi untuk mendorong persaingan usaha di daerahnya. 4. Kontribusi provinsi baik langsung maupun tidak langsung atas agenda persaingan usaha dan kemitraan. Dan kelima, tingkat koordinasi antar lembaga dalam pengawasan persaingan dan kemitraan. KPPU Award diberikan untuk kategori persaingan usaha dan kategori kemitraan dengan 3 jenis apresiasi, utama, madya, dan pratama. Selamat kepada penerima KPPU Award. Hadirin sekalian, berikut ini kita akan saksikan para penerima KPPU Award 2020 untuk kategori pertama, yaitu kategori persaingan usaha daerah. Penerima KPPU Award pertama untuk kategori persaingan usaha daerah ada 2 provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah Provinsi Sumatera Utara. Sementara penerima KPPU Award madya untuk kategori ini adalah Provinsi Jawa Barat. Dan penerima KPPU Award utama untuk kategori persaingan usaha daerah adalah Provinsi Lampung. Kami mohon kesediaan dari para penerima KPPU Award kategori persaingan usaha daerah untuk dapat maju ke atas panggung untuk menerima award sesuai dengan kategori ini. Kami persilakan. Dan untuk menyerahkan KPPU Award ini kami mohon kesediaan Bapak Kurnia Toha untuk menyerahkannya sekaligus nanti untuk berfoto bersama. Penyerahan pertama tentunya kepada Provinsi Jawa Timur, kami persilakan. Terima kasih. Berikutnya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Berikutnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan sebagai penerima award kategori utama adalah pemerintah Provinsi Lampung. Mohon untuk berfoto bersama, Pak. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para penerima KPPU award untuk kategori ini. Ya, berikutnya kami silakan Bapak Kurnia Toha untuk kembali ke tempat, dan kami mohon kesediaan dari masing-masing penerima award juga untuk memberikan sepatah dua patah kata. Dimulai dari Provinsi Jawa Timur, kami silakan. Selama 1 menit Bapak Ibu. Maksimal 1 menit, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Gubernur Jawa Timur, memang kami menyadari bahwa dinamika persaingan usaha tersebut Jawa Timur selalu bersinergi dengan KPPU menjaga agar usaha dapat berlangsung dengan sehat, sehingga pertumbuhan suatu daerah bisa lebih cepat dan berkesinambungan, terutama untuk beberapa komoditi yang ada di masyarakat, bawang putih, ayam, telur, dan sebagainya. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas anugerah dari KPPU ini kepada pemerintah Jawa Timur. Semoga apresiasi ini akan memberikan tambahan semangat bagi kami untuk selalu bersinergi dengan KPU dan mensejahterakan masyarakat Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KPPU dan seluruh menteri dan hadirin yang hadir. Saya atas nama rakyat Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara, mengucapkan apresiasi dan sebagai penyemangat untuk majunya terkhusus di Sumatera Utara dalam bidang perekonomian. Semoga dengan semangat ini memberikan objektivitas dalam berkarya dan dalam pengembangan kegiatan-kegiatan yang bersifat perekonomian secara real dan pasti untuk penggerak ekonomi. Terima kasih sekali lagi, semoga Allah memudahkan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Selanjutnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan KPPU, saya hormati para menteri yang saya banggakan, para gubernur dan semuanya. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami sangat mengapresiasi penghargaan ini. Kami terus bersemangat karena ciri negara maju ada 3, yaitu infrastrukturnya luar biasa, yang kedua sumber daya manusianya bersaing, dan 3 konsistensi reformasi birokrasi. Teorinya begitu. Jadi yang ketiga inilah yang kita hadir di kesempatan ini. KPPU dan kebijakan kami pada dasarnya membela sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Contoh konkret di Jawa Barat adalah provinsi pertama yang menyelenggarakan katalog lokal, Pak. Sehingga yang bisa ikut dalam pembangunan di Jawa Barat dulu hanya perusahaan-perusahaan besar, sekarang UKM-UKM kecil dari PTN khususnya itu bisa ikut. Kami lakukan persaingan usaha yang adil dan proporsional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Dan untuk sambutan atau sepatah dua kata-kata dari penerima KPPU utama, kami persilakan pemerintah Provinsi Lampung, Bapak Gubernur Lampung langsung dari Lampung secara online. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak-Bapak, para Menteri yang berkesempatan hadir, para Gubernur, Ketua KPPU yang pagi ini menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penghargaan KPPU Award. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih kepada KPPU Pusat atas penghargaan KPPU Award 2020 untuk dua kategori, yaitu kategori persaingan usaha daerah dan kategori kemitraan daerah. Semoga dengan diraihnya penghargaan ini, para pelaku usaha kemitraan di Provinsi Lampung akan lebih bergairah dan berjaya pada masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Dan sekali lagi selamat buat para pemenang, dan kami persilakan Bapak Ibu perwakilan dari pemerintah daerah untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat para penerima award untuk kategori yang pertama. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan saksikan penerimaan KPPU Award kategori kemitraan daerah. Penerima KPPU Award pertama untuk kategori kemitraan daerah ada dua provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang kedua adalah Provinsi Jambi. Sementara penerima KPPU Award Madya untuk kategori ini adalah kembali pemerintah Provinsi Lampung, dan yang menerima KPPU Award utama untuk kategori ini adalah Jawa Barat. Kembali Jawa Barat memenangkan kategori utama untuk kategori kemitraan daerah. Baik, untuk itu kami mohon sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari pemerintah daerah untuk bisa tampil ke atas panggung menerima penghargaan ataupun award dari KPPU ini. Dan untuk menyerahkan KPPU Award, kami mohon kesediaan Bapak Wakil Ketua KPPU, Bapak Ukay Karyadi. Sekaligus nanti berfoto bersama. Yang pertama kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua untuk pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian kepada penerima KPPU Madya untuk kategori kemitraan daerah, yaitu pemerintah Provinsi Lampung. Dan yang mendapatkan KPPU Award kategori utama, kategori kemitraan daerah adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Baik, mohon untuk berfoto bersama Bapak Ibu sekalian. Mas kawin Pak, bayar tunai. Baik, Bapak Wakil Ketua KPPU, kami persilakan kembali ke tempat. Dan seperti tadi,
kami juga mohon kesediaan Bapak Ibu penerima award untuk kategori ini untuk memberikan sepatah dua patah kata dimulai dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami silakan. Yang terhormat Bapak Ketua KPPU, para menteri yang hadir, Bapak Ibu semua yang kami hormati, mewakili Bapak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengucapkan terima kasih atas diberikannya anugerah award KPPU untuk kategori kemitraan bagi DIY. Kami di DIY berupaya terus untuk menjalin kemitraan untuk usaha kecil mikro. Ini Pak Teten juga hadir. Kami mempunyai SIPAKUL, sistem pembinaan usaha kecil, dari bermitra baik dari usaha kelas rakyat sampai kelas tinggi. Kami tidak memandang itu kecil atau besar, tapi semuanya demi kemakmuran rakyat Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya dari pemerintah Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Om Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Muhammad Basuki, juga yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki, yang terhormat Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limba, yang terhormat para gubernur penerima penghargaan KPPU Award, hadirin hadirat serta para undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih tidak terhingga kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Republik Indonesia yang telah mempercayai pemerintah Provinsi Jambi untuk menerima penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Award. Sungguh hal ini merupakan kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi. Penghargaan ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari kerjasama yang baik antar pemerintah daerah, para pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi telah mencanangkan beberapa program dan kegiatan pembangunan, di antaranya dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bagi para pengusaha. Pada sisi lain, kami juga terus meningkatkan pola kemitraan antara pihak perusahaan dengan pelaku usaha kecil serta dengan masyarakat yang diwadahi dalam forum tanggung jawab sosial perusahaan. Alhamdulillah, melalui kegiatan ini, kini di Provinsi Jambi sudah ada beberapa pelaku usaha kecil yang bergerak di bidang olahan hasil pertanian, telah bermitra dengan perusahaan untuk memasarkan produksinya hingga ke mancanegara. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga segala upaya yang kita lakukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan dan kemitraan usaha, sementara mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak menyanyi pantun Jambi kami ini, Pak? Aku syukur pergi mengaji supaya pintar membaca Al-Quran. Mari bersyukur kepada Ilahi, mudah-mudahan pekerjaan kita diberkahi Tuhan.
Nakulo kampung beriring, tumbuk tebing serapi delapan, tarian anak Jambi galonyo. Kalau ada yang salah tolong dimaafkan, kalau ada yang kurang tukukkan juga, tukuk itu ditambah. Nah terakhir Batang Hari, ayatnya tenang, sungguh tenang, deras ke tepi. Masyarakat semua kita yang ada bersama-sama mendapat rezeki untuk galonyo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu wasiq wa masyarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Berikutnya akan kita dengarkan juga kembali dari Bapak Gubernur Provinsi Lampung langsung dari secara online. Kami silakan. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan kepada KPPU juga atas penghargaan award 2020 kategori kemitraan daerah, yang mana para pengusaha bersama-sama dalam pengembangan UMKM sebagai landasan ekonomi kerakyatan. Di tengah-tengah COVID yang kita hadapi, ini terbukti bahwa Lampung menjadi provinsi terbaik dalam ketahanan pangan. Dan terakhir juga para UMKM mampu mempertahankan dirinya, sehingga sangat kecil UMKM yang berada di Lampung yang terkait dengan kesulitan-kesulitan, karena memang Lampung merupakan salah satu komoditi provinsi penghasil komoditi pertanian yang terbaik. Dan juga di depan Menteri Pertanian, terima kasih Pak Menteri, bahwa Lampung sebagai penghasil produksi tertinggi nasional, dan ini akan bisa dipertahankan sehingga Lampung menjadi daerah terbaik pada masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Gubernur. Dan untuk penerima KPPU Award utama, kami silakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPPU, para Menteri, para sahabat-sahabat Gubernur dan hadirin hadirat yang dimuliakan. Alhamdulillah tadi medali perak, sekarang medali emas. Jadi alhamdulillah menyemangati kami. Ini adalah kerjaan bersama, bukan hanya kerja Gubernur. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Biro Ekonomi, Biro Hukum yang hadir di sini, mewakili kami juga. Dan pada dasarnya hidup ini bukan untuk cari pujian atau penghargaan. Kita bekerja karena itu kewajiban. Kita harus kerja maksimal karena itu kemuliaan. Tapi kalau ada penghargaan, itu adalah bonus bahwa terjadi perubahan. Dari sebelumnya semerawut menjadi lancar, dari sebelumnya lambat menjadi cepat, dari sebelumnya gelap menjadi terang. Saya kira itu hakikat pekerjaan kita. Ikan hiu makan tahu. I love you KPPU. Tadi waktu itu kan pakai pantun, saya tutup satu pantun lagi. Pohon kenari, pohon kersen, jangan banyak teori, mari kita action. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur, luar biasa sekali parkirnya. Baik hadirin sekalian, kalau tadi kita sudah saksikan penerimaan award untuk pemerintah daerah, kini kita beralih penerimaan award untuk pemerintah pusat dengan KPPU Award kategori persaingan usaha pusat. Penerima KPPU Award pertama ada 3 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah Kementerian Balai Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Sementara penerima KPPU Media untuk kategori kemaritiman ada 2 kementerian, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sementara hadiah atau penghargaan KPPU Award utama untuk kategori persaingan usaha pusat adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Baik, sekali lagi mohon dari Bapak-Bapak Menteri
perwakilannya untuk bisa naik ke atas panggung untuk menerima award dari KPPU Award ini. Silakan. Kami silakan perwakilan dari kementerian-kementerian terkait. Dan kami mohon kembali kesediaan dari Bapak Ketua KPPU, Bapak Kurnia Toha, untuk menyerahkan plakat serta berfoto bersama. Yang pertama kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Kemudian kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Tidak hadir BUMN. Oke, baik. Kepada perwakilan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Silakan dibawa ke atas. Ya, langsung saja. Dan terakhir kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Ya, silakan. Baik, terima kasih dan kami mohon kesediaan untuk berfoto bersama. Terima kasih. Kami silakan Bapak Kurnia Toha untuk kembali ke tempat. Dan untuk kesempatan pertama memberikan sepatah dua patah kata, kami persilakan dengan hormat Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua KPPU, Wakil Ketua dan para Deputi, Bapak Ibu Gubernur, Bapak sahabat Menteri yang kami cintai dan semuanya kami banggakan. Saya langsung aja dulu Bapak, kapantun dulu ya. Makan tahu, menjamu tamu. KPPU, I love you too. Spontanitas gimana? Susah. Bapak sekalian yang saya hormati, kami dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ucapkan terima kasih karena ini saya artikan bahwa apa yang kami lakukan mudah-mudahan sudah on the right track dinilai oleh KPPU. Kementerian PU ini, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ini selain sebagai pengguna jasa konstruksi, juga sebagai pembina jasa konstruksi. Kami ini setiap tahun menenderkan, melelangkan, kalau persaingan pasti hubungannya dengan lelang. Tidak kurang dari 10.000 paket. Datanya banyak. Tapi pengusahanya jauh lebih banyak, 133.000. Baik yang kecil, menengah maupun yang besar. Jadi kami harus mengatur, tidak hanya untuk persaingan aturannya, tapi juga mulai pemaketan. Jadi mana yang harus untuk yang pengusaha kecil, menengah, dan besar. Bahkan kalau perpresnya saja yang besar kan di atas 50 miliar. Tapi demi untuk persaingan usaha yang di bawah,
kami mempunyai komitmen dengan BUMN tidak boleh ikut tender di bawah 100 miliar. Semua dipakai untuk para pengusaha daerah. Jadi saya artikan itu. Jadi walaupun sebagai medali perunggu ini ya, apa medali perunggu. Dan ini saya kira mudah-mudahan sudah dinilai oleh KPPU sebagai underwriter. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you too. Terima kasih Bapak Menteri. Ya, selanjutnya perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita semua di sini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada KPPU yang telah memberikan award kepada kami, Kemenko dan Investasi. Pak Menko, mohon izin Pak nggak bisa hadir karena ada tugas-tugas penting lainnya. Kepada para jajaran menteri di bawah koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi, juga menteri-menteri yang lain, terima kasih juga para gubernur dan juga kepala daerah. Fungsi koordinasi yang dilakukan selama ini tahapannya baru seperti kata Pak Menteri Pekerjaan Umum, baru medali perunggu Pak ya. Nanti ke depan ini teman-teman dari Menko Perekonomian sudah dapat medali emas, kami akan mengejar ke sana. Mudah-mudahan Indonesia lebih baik lagi. Dan salam dari Pak Menko untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya dari Kementerian Perdagangan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama, Bapak Ketua KPPU dan seluruh komisioner, Bapak Menteri, Bapak Gubernur yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya mewakili Bapak Menteri Perdagangan yang mempunyai penugasan yang lain dan mewakili Kementerian Perdagangan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada KPPU atas penghargaan ini, dan ini akan memicu kami dari Kementerian Perdagangan untuk terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu mewujudkan iklim perdagangan yang sejuk dalam rangka memicu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk sepatah dua patah kata dari Bapak Menko Perekonomian akan disampaikan secara melalui video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU atas apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk KPPU Award kategori utama Kementerian Lembaga. Kementerian Perekonomian selalu berkomitmen mendukung peran utama KPPU, yaitu sebagai pengawas persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan perusahaan, sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat serta membangun pola kemitraan yang operasional. Oleh karena itu, Kementerian Perekonomian akan terus bersinergi dengan KPPU untuk melaksanakan koordinasi yang lebih baik dengan kementerian lembaga di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian dalam perubahan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, khususnya terkait dengan persaingan dan dukungan kemitraan dan usaha menengah kecil. Semoga dengan diberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas, kita dapat melakukan kerja untuk bangsa dan negara secara lebih baik. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah KPPU Award kategori yang sudah kita ikuti bersama. Dalam hal ini adalah kategori persaingan usaha pusat. Dan kita sampai pada penyerahan KPPU Award kategori terakhir, yaitu kategori kemitraan pusat. Penerima KPPU Award Pratama kategori kemitraan pusat adalah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Sementara penerima KPPU Award Maju
Menteri Pertanian sekaligus sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim, dan juga Menteri Koperasi dan UKM. Untuk menyerahkan award ini kami silakan Bapak Ukay Karya untuk dapat memberikan award KPPU Award kepada para penerima award untuk kategori ini. Yang pertama kepada Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Berikutnya kepada Bapak Menteri Perhubungan. Pertanian, maaf. Pada Bapak Menteri Pertanian yang sekaligus merupakan juga Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim. Dan kepada Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Baik, mohon kesediaan untuk berfoto bersama. Terima kasih Bapak Ukay, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan seperti sebelumnya, kami mohon kesediaan Bapak Menteri untuk memberikan sepatah dua patah kata, dimulai oleh Bapak Menteri UKM, Koperasi dan UKM. Kami persilakan Bapak Teten Mas Duki. Ada gitar nggak? Ada yang member. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan KPPU dan jajaran, para menteri dan para gubernur, hadirin dan sekalian. Saya nggak akan ikut-ikutan bikin pantun. Takut nggak lucu. Tapi saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPPU yang telah memberikan penghargaan kepada kami walaupun nomor buncit. Tidak apa-apa, UMKM-nya belum naik kelas tapi menterinya sudah berpiala. Kami sangat berkepentingan bekerja dengan KPPU karena UMKM nggak bisa bertarung bebas, ya. UMKM nggak bisa bertarung bebas, perlu kebijakan afirmasi, proteksi, terutama dalam hal kebijakan investasi. Jangan sampai yang gede-gede investasi malah ke bawah, malah menjadi pesaing UMKM. Perlu juga kebijakan dalam pembiayaan. Sekarang meskipun UMKM 99% pelaku usaha di Indonesia dengan share terhadap PDB 61%, penyerapan tenaga kerja 97%, tapi akses kepada pembiayaan baru 20%. Jadi ini juga bagaimana UMKM bisa bersaing kalau akses kepada pembiayaan pun juga masih rendah. Jadi ini saya kira tantangan kita bersama Pak Ketua. Yang ketiga juga akses kepada pasar. Alhamdulillah di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang 40% belanja KL untuk UMKM. Dan juga kami ada komitmen dengan Kementerian BUMN, CAPEX 14 miliar ke bawah juga untuk UMKM. Nah, tinggal kita kawal nanti di LKPP sama di pasar digital BUMN. Dan yang tentu juga kepada kemudahan usaha. Jadi ke depan kami juga ingin mendorong ada usaha besar dan yang kecil ini bermitra, supaya yang kecil ini bagian daripada rantai pasok industri nasional. Harus berbagi lah, ya, bahan bakunya atau barang setengah jadinya, yaitu diberikan tempat untuk UMKM, supaya kalau yang gede maju, UMKM juga ketarik lagi, jadi bukan saling menjauh. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Berikutnya kami silakan dengan hormat Bapak Sahrul Yassin Limpo. Orang Makassar nggak biasa.
langsung jadi. Terima kasih aja kan, susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para menteri yang saya hormati, Ketua KPU bersama seluruh pimpinan dan staf yang sama saya hormati dan banggakan, para gubernur dan hadirin sekalian yang sama-sama kami muliakan. Syukran billah wala haula wala quwwata illa billah. Suatu kebanggaan yang luar biasa kami menerima penghargaan dari KPPU Award ini. Kebanggaan ini bukan segalanya memang, tapi paling tidak ini mencerminkan sebuah proses yang berlangsung di Kementerian Pertanian dengan baik, dengan kerjasama yang kuat dengan berbagai mitra dan stakeholder, termasuk jenis-jenis pemerintahan yang ada. Pertanian menjadi kekuatan negara, dan alhamdulillah 2020 ini sampai 2021 dan seterusnya, jajaran Kementerian Pertanian dengan semangat dari award ini akan menjadi kekuatan bagi semangat seluruh petani di Indonesia untuk mempersiapkan pangan dan makanan orang Indonesia seluruhnya 273 juta orang lebih. Oleh karena itu terima kasih Ketua KPU bersama jajaran. Ini paling tidak menggambarkan terjadi transparansi yang kuat di kementerian bersama seluruh jajaran. Terjadi partisipatori sistem bagi semua lembaga usaha yang terkait dengan pertanian. Paling tidak ini akuntabilitas publik menggunakan law enforce yang kita lakukan. Jadi maknanya ini besar sekali Pak Gubernur, dan saya yakin Gubernur sudah kerja luar biasa pada semua daerah. Izinkan saya juga menyampaikan, mendedikasikan award ini pada para gubernur, pada para bupati yang telah membantu, lebih khusus pada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, mulai dari Sekjen, Dirjen, Kepala Badan, sampai dengan UPTD yang di bawah. Mereka lah yang berhasil. Keberhasilan harus selalu dari bawah. Naib seorang pimpinan merasa dialah yang berhasil. Terima kasih award ini, luar biasa. Terima kasih Bapak Menteri, dan terakhir Bapak Budi Karya Sumadi, kami persilakan dengan hormat Pak. Perlu dipegangkan? Kurnia, sayangnya nggak nyiapin open di sini. Drummernya dari situ, penyanyi dua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan KPU, di mana dipimpin oleh Pak Kurnia Toha. Saya atas nama rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. Satu amanah yang tidak ringan, insya Allah kami bisa jalani dengan baik. Saya hanya share saja bahwa apa yang kita lakukan adalah atas arahan Pak Presiden, bahwa bagaimana kita menggunakan APBN secara baik dan dengan outcome yang terbaik. Apa yang kita lakukan sebenarnya juga sederhana, yaitu kami mengerjasamakan bandara, pelabuhan, dan terminal kepada swasta. Dengan itu triliunan rupiah kita bisa irit, ya, tidak keluarkan, dan kita bisa membangun pelabuhan-pelabuhan di daerah. Dan terminal, bandara, dan pelabuhan itu justru menjadi baik. Nah, ini menjadi suatu hal yang menjadi amanah kami dari Pak Presiden, dan ini juga amanah yang diberikan pada kami dengan penghargaan ini. Semoga apa yang diberikan ini kami bisa menjalani dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman kami di Kementerian Perhubungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri, dan kami silakan Bapak Menteri untuk kembali ke tempat. Terima kasih.
Hadirin sekalian, setelah kita menyaksikan tadi penyerahan KPPU Award, kita akan sedikit bersantai sejenak untuk menikmati sebuah hiburan, yaitu berupa tarian Lenggak Lenggok Jakarta. Iya, demikian tadi kita sudah saksikan tarian Lenggak Lenggok Jakarta. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini kita akan masuk ke sesi terakhir pada acara kita pagi hari ini,
yaitu diseminasi persaingan usaha sehat dan pola kemitraan ideal, yang akan dibawakan oleh Komisioner KPPU Dr. Chandra Setiawan. Kami silakan Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Para menteri, para gubernur, ketua, wakil ketua KPPU, para rekan komisioner, para ibu bapak yang saya cintai, puji syukur dari Tuhan pada hari ini kita bisa berjumpa pada kesempatan yang penting ini. Perkenankan saya menyampaikan KPPU dan kebijakan persaingan dalam pemulihan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang mendukung persaingan yang sehat di pasar domestik sangat krusial dalam masa pandemi dan masa pemulihan ekonomi yang mendatang. Kita mengetahui bahwa berdasarkan informasi yang dikeluarkan Bank Dunia, kemudahan berbisnis, ease of doing business di Indonesia pada peringkat ke-73 untuk tahun 2019 dan 2020. Namun indeksnya turun dari 69,6 menjadi 67,96. Artinya Indonesia masih perlu membuat kebijakan yang memfasilitasi investasi dan kemudahan bagi pelaku usaha. Salah satunya dengan cara melindungi pelaku usaha atau investor dari gangguan-gangguan dalam berbisnis oleh perbuatan pelaku usaha tertentu, baik itu pelaku usaha publik maupun swasta. KPPU sendiri memiliki alat atau tools dalam memantau kinerja persaingan usaha yang dinamai Indeks Persaingan Usaha. Indeks persaingan usaha yang telah dikembangkan sejak tahun 2018 ini merupakan ukuran persaingan usaha yang komprehensif yang memberikan indikasi apakah suatu sektor atau daerah tertentu memiliki tingkat persaingan yang tinggi atau rendah. Hasil dari indeks persaingan usaha ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk menghilangkan hambatan industri dan perdagangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di sektor atau daerah tersebut. Secara nasional, berdasarkan hasil perhitungan indeks persaingan usaha oleh KPPU, tingkat persaingan usaha di Indonesia secara structure conduct performance, struktur, perilaku, dan kinerja selama tahun 2018 sampai 2020 masih berada pada level persaingan moderat. Rentangnya 4,23 sampai 4,46 dari skala 1 sampai 7. Sementara secara keseluruhan dengan mengikut sertakan aspek regulasi, supply demand, dan kelembagaan, tingkat persaingan nasional adalah sedikit tinggi, yakni pada rentang 4,36 sampai 4,71 dari skala 1 sampai 7. Sedangkan dalam sasaran pembangunan 2024 yang dibuat oleh Bappenas menargetkan indeks persaingan usaha sebesar 5,0. Nah, marilah kita bekerja sama untuk mencapai 5,0 itu tidak sampai tahun 2024 harapannya. Secara sektoral, indeks persaingan usaha dilakukan terhadap 15 sektor usaha menurut produk domestik regional bruto. Dari perhitungan, tingkat persaingan usaha sektoral selama 3 tahun terakhir masih berada dalam tingkat persaingan moderat dan persaingan sedikit tinggi. Sektor dengan persaingan yang sedikit tinggi antara lain adalah sektor penyedia akomodasi makanan dan minuman, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan sektor yang pada umumnya dikuasai dan dikelola oleh pemerintah
menunjukkan skor indeks persaingan usaha yang rendah, seperti sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah. Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki sektor yang relatif rendah sebagai akibat hambatan alamiah yang disebabkan tingginya modal untuk memulai usaha di sektor tersebut. Nah, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak negatif terhadap indeks persaingan usaha di tahun 2020. Dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot yang sama, skor indeks persaingan usaha mengalami penurunan dari 4,72 pada tahun 2019 menjadi 4,65 pada tahun 2020. Hasil ini diperkirakan karena adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi faktor lingkungan secara signifikan, terutama pada dimensi permintaan dan penawaran. Perbaikan tingkat persaingan baik di nasional maupun sektoral maupun daerah membutuhkan berbagai inovasi dari pemerintah dalam bentuk perbaikan kebijakan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dikatakan mendukung upaya tersebut. Oleh karena itu tidaklah heran Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur beberapa perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Tujuannya tercantum jelas bahwa perubahan tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dan penegakan hukum persaingan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kemudahan dalam berinvestasi. Undang-Undang Cipta Kerja mempertegas faktor yang paling berpengaruh dalam Undang-Undang Persaingan Usaha yang berkorelasi signifikan dengan kemudahan dalam investasi. Perubahan Undang-Undang Persaingan Usaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja utamanya menyentuh aspek pengenaan sanksi yang lebih tegas atas pelanggaran hukum persaingan usaha dan kualitas penegakan hukum yang dilakukan KPPU. Perubahan tersebut antara lain, pertama, pemindahan upaya keberatan atas putusan KPPU dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga. Artinya putusan KPPU akan diuji oleh hakim-hakim yang memang memahami proses bisnis, sehingga perdebatan dalam upaya keberatan dapat menyentuh aspek substantif daripada aspek prosedural. Kedua, penghapusan denda maksimal dan pembuatan mekanisme pengenaan sanksi melalui suatu peraturan pemerintah. Ini artinya di suatu sisi dibutuhkan satu efek jerah bagi pelaku usaha yang melanggar, namun di sisi lain penjatuhan denda tersebut tetap dilaksanakan secara transparan melalui peraturan pemerintah yang menjelaskan pengenaan dendanya. Transparansi merupakan faktor penting bagi pelaku usaha, apalagi jika melibatkan suatu tindakan oleh pembuat kebijakan atau penegak regulasi. Kebijakan persaingan usaha berada di tangan pemerintah selaku pembuat dan pengawas implementasi suatu kebijakan. Ya, kebijakan persaingan merupakan setiap kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kompetisi di suatu sektor. Kebijakan persaingan mencakup berbagai kebijakan lain seperti kebijakan perdagangan yang mengurangi hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non tarif, kebijakan privatisasi dan kebijakan yang mengurangi persyaratan perizinan tertentu yang memberikan kesempatan bagi perusahaan atau investasi baru masuk ke suatu bisnis, dan kebijakan yang mengawasi perilaku pelaku usaha dalam berbisnis atau yang dikenal dengan hukum persaingan usaha. Jadi kebijakan persaingan merupakan suatu kebijakan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum persaingan usaha itu sendiri. Penerapan dan implementasinya tidak hanya melibatkan KPPU semata, namun seluruh elemen pemerintah yang mengeluarkan suatu kebijakan. Inilah hal yang patut kita pahami secara bersama. Peranan KPPU lebih kepada pengawasan dan penegakan hukum atas pelaku usaha yang melanggar, dan khusus berdasarkan pasal 35 huruf E Undang-Undang Persaingan Usaha untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang berpotensi menghambat atau mendistorsi berjalannya persaingan antar pelaku bisnis. Jadi dapat dibilang bahwa kegagalan suatu pasar bisa disebabkan dua unsur, yaitu kebijakan pemerintah yang tidak mendorong persaingan atau penegakan hukum persaingan yang tidak efektif. Terus apa yang dilakukan KPPU dalam menciptakan suatu kebijakan persaingan berkualitas? Jawabannya, daftar periksa asesmen kebijakan persaingan usaha. Ya, daftar periksa asesmen persaingan usaha atau DAPU
KPPU telah mengeluarkan suatu daftar periksa asesmen kebijakan persaingan usaha yang berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan persaingan. Daftar tersebut berisikan rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan agar kebijakan yang disusun sejalan dengan prinsip persaingan usaha dan tidak menciptakan distorsi pasar. Daftar tersebut terdiri dari beberapa daftar pertanyaan untuk mengidentifikasi ada tidaknya substansi pengaturan dalam kebijakan yang bersinggungan dengan persaingan usaha. Analisis kebijakan dilakukan setelah mengidentifikasi bahwa ada keterkaitan permasalahan kebijakan dengan persaingan usaha dengan dampak antara lain harga mahal dan langkanya pasokan. Daftar periksa tersebut juga digunakan oleh KPPU dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah. Pada tahun 2020, misalnya KPPU telah menghasilkan 20 saran pertimbangan dengan berdasarkan daftar periksa tersebut. Sebagian besar terkait isu transportasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perhubungan selalu berkoordinasi ya. Kemudian konstruksi juga, PUPR, sebagian besar terkait isu biaya masuk, pengadaan publik. Saran dan pertimbangan tersebut lebih banyak merupakan permintaan dari pemerintah terhadap KPPU, sehingga sebagian besar saran tersebut juga mendapat perhatian dan dilaksanakan. Berbagai saran dan pertimbangan tersebut ditujukan agar terdapat perbaikan substansi kebijakan yang lebih selaras dengan Undang-Undang Persaingan Usaha, yang akhirnya diharapkan dapat bermuara pada membaiknya kinerja sektor melalui barang jasa yang tersedia dan harga yang terjangkau. KPPU juga aktif melakukan penilaian atas kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Hal ini ditujukan agar KPPU bersifat aktif dalam memperbaiki kinerja pasar. Dalam tahun ini, tahun 2020, telah menyelesaikan 10 evaluasi atas kebijakan pemerintah. Banyak dari analisis kebijakan sektor industri yang dilakukan KPPU merupakan pertimbangan oleh Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (TKN) dalam kaitan perlindungan produksi dalam negeri melalui pemberlakuan biaya masuk tambahan dan biaya masuk anti dumping. Dalam hal ini, KPPU memberikan pandangan terkait dengan persaingan usaha, di mana seringkali kebijakan perlindungan mendistorsi persaingan dan merupakan strategi rising rival cost oleh pemegang market power di pasar. Kemudian di era pandemik ini, permintaan perlindungan tersebut semakin sering dilakukan. Beberapa analisis kebijakan juga dilakukan terhadap sektor industri yang mengindikasikan terjadinya persaingan usaha tidak sehat melalui harga tinggi atau kelangkaan pasokan, seperti industri gula dan ekspor benih-benih lobster. Peranan pemerintah juga diperlukan dalam mencegah pelanggaran hukum persaingan oleh pelaku bisnis, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. Dalam berbagai kasus yang ditangani oleh KPPU, keterlibatan panitia tender seringkali mengarah kepada fasilitasi persekongkolan oleh peserta tender. Dari 168 putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap selama 20 tahun terakhir, terdapat 130 atau 77% kasus yang merupakan persekongkolan tender. Sebagian besar kasus tersebut melibatkan panitia tender sebagai salah satu telapor. Artinya, dalam berbagai kasus tersebut, peran panitia tender dapat diduga mengarah pada fasilitasi persekongkolan. Untuk itu, adalah penting bagi pemerintah dalam melakukan edukasi pencegahan pelanggaran persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa publik bagi pejabat yang mereka melakukan proses pengadaan. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 mempengaruhi kita semua, baik dalam berperilaku maupun berusaha. Tekanan pandemik tersebut membuat kita perlu beradaptasi dalam upaya pemulihan kondisi yang ada. KPPU sendiri pada 9 November 2020 yang lalu telah mengeluarkan aturan mengenai relaksasi penegakan hukum dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam aturan yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usaha tersebut, KPPU memberikan beberapa relaksasi atas penegakan hukum yang dilakukan. Relaksasi tersebut dilakukan dalam bentuk dua hal, yakni
relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dengan menggunakan APBN atau APBD, dan relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian kegiatan dan atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan COVID-19 dan atau meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Kedua relaksasi tersebut tentunya diberikan apabila pelaku usaha memenuhi berbagai kriteria yang ditentukan oleh KPPU. Relaksasi tersebut tentunya sangat dibutuhkan dalam mengawal pelaku bisnis untuk rebound dalam masa sulit ini. Tidak hanya pelaku usaha besar, namun usaha mikro, kecil, dan menengah juga terdampak dengan adanya pandemi ini. Dalam konteks UMKM tersebut, KPPU memainkan peran yang sangat menantang, yakni sebagai pengawas dan mengevaluasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Junto PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang UMKM. Fokus KPPU dalam kemitraan adalah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait untuk pengawasan dan evaluasi serta melakukan penegakan hukum atas tindakan usaha besar dan menengah atas usaha mikro dan kecil. KPPU mengawasi 9 jenis pola kemitraan seperti inti plasma, subkontrak, bagi hasil, perdagangan umum, kerjasama operasional, dan lainnya. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan 1 jenis pola kemitraan lain, yakni rantai pasok. Khususnya dalam hal penyediaan bahan baku, pendistribusian produk ke konsumen atau ketersediaan pasokan bahan baku. Dengan penambahan cakupan pengawasan tersebut membuktikan bahwa kontribusi KPPU sangat dibutuhkan dalam membantu dunia usaha untuk bangkit dari pemulihan ekonomi. Namun kami menyadari bahwa tindakan itu tidak dapat kami lakukan sendirian. Kesadaran pembuat kebijakan dalam mengutamakan kebijakan persaingan dalam pengaturan kegiatan usaha di sektor ini di daerahnya sangat krusial. Ekonomi akan cepat pulih jika kita mampu mencegah tindakan pelaku bisnis yang memanfaatkan kondisi ini dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari konsumen, serta kebijakan yang tidak meningkatkan konsentrasi bisnis para pelaku usaha tertentu. Untuk itu, Ibu Bapak, kami mengundang seluruh elemen pemerintah untuk selalu berkoordinasi dengan KPPU atau memanfaatkan daftar periksa asesmen kebijakan persaingan usaha yang dikeluarkan KPPU dalam pembuatan kebijakannya. Kepatuhan pelaku usaha atas hukum persaingan usaha juga perlu kita dorong bersama-sama agar mereka dapat terhindar dari risiko bisnis yang merugikan kinerja perusahaannya. Dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pola kemitraan yang ideal, koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan KPPU sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM tidak dirugikan oleh tindakan-tindakan perusahaan besar dan menengah yang menghambat pertumbuhan UMKM maupun menciptakan tindakan-tindakan anti persaingan yang berdampak luas bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Chandra Setiawan. Bapak-bapak Menteri, Bapak-bapak Gubernur, Ketua, Wakil Ketua, dan Komisioner KPPU, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kini kita tiba pada penghujung acara KPPU Award 2020. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik secara fisik maupun secara online. Dan akhir kata, saya Edwin Manansang mewakili seluruh panitia KPPU Award 2020 mengucapkan terima kasih. Kami mohon pamit. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.